Aturan yang dikeluarkan Menteri Perhubungan yang kemudian ditegaskan oleh Ketua BNPB bisa diterjemahkan lain saat pelaksanaan di lapangan. Apakah aturan tersebut mengundang kerancuan di tingkat daerah? Dan kita langsung terhubung bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat pagi Pak Ganjar. Selamat pagi. Pak Ganjar, ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Menhub bahwa mulai hari ini 7 Mei 2020 bahwa moda transportasi dapat kembali beroperasi. Nah, kemudian apakah ini membingungkan bagi kepala daerah karena terkesan kebijakan berubah-ubah? Enggak, saya enggak bingung saya. Kepala daerah mesti tahu soal ini. Baca saja ketentuannya. Satu, tidak ada perubahan di ketentuan. Dan saya kira sudah ditegaskan tadi oleh Kepala Gugus Tugas, Ketua Gugus Tugas yang menyampaikan bahwa ditegaskan tidak boleh mudik. Terjemahnya nggak sulit aja, ya nggak boleh titik. Kalau kemudian itu sudah tidak, maka silakan mereka semua yang menegakkan aturan di wilayah checkpoint untuk melaksanakan itu. Jadi semudah itu. Jangan berpikir sebaliknya. Kalau berpikir sebaliknya sesulit itu, maka kemudian muncul interpretasi lain. Kalau saya enggak, maka ini semudah itu. Maka kalau kemudian tidak memenuhi ketentuan yang kurang lebih berapa, sekitar 6 aturan tadi itu pengecualiannya, ya sudah berarti yang lain tidak boleh begitu. Jadi Anda tidak melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Ketua Gugus Tugas Doni Monardo ini menjawab keresahan di tengah masyarakat bahwa tidak ada kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah? Iya, kalau saya bicaranya tidak ada kelonggaran. Kalau kemudian ini diinterpretasi ada kelonggaran, sebenarnya kelonggaran yang mana? Kecuali dugaan saya dalam rangka Pak Budi menjelaskan di depan Komisi 5 kalau tidak salah DPR RI, mungkin ada pertanyaan kira-kira begini Pak, kira-kira ini ya. Kalau saya anggota DPR RI ingin melaksanakan tugas pengawasan, saya boleh enggak? Nah kalau untuk urusan pemerintahan kan boleh. Masa saya mau ngecek wilayah saya terus kemudian saya jalan keliling-keliling, tidak boleh kan, tidak mungkin juga kan. Jadi Anda tidak melihat ada kontradiktif ya antara gugus tugas dengan Kemenhub? Tidak sama sekali, saya tidak melihat sama sekali. Yang saya lihat adalah kebingungan dan interpretasi di media yang kemudian memang kalimat atau diksi yang diomongkan kontradiktif, kelonggaran, seolah-olah bebas, terjemahannya kemudian transportasi mulai hidup lagi, dan kemudian seolah-olah besok kemudian crowded transportasinya, begitu aja. Jika kemudian menjadi perbincangan yang ramai. Kalau saya sih enggak, tetap aja tidak boleh mudik, begitu. Karena ini kepentingan itu sebenarnya, sehingga tidak terjadi migrasi dari daerah PSBB ke tempat yang lain atau sebaliknya. Meskipun ya, selama ini kita menjalani proses PSBB khususnya di wilayah Jabodetabek, perembesan atau kebocoran itu masih terjadi begitu. Tapi implementasinya di daerah ini akan sama saja atau menyulitkan ketika ada pengecualian seperti moda transportasi kereta api yang sebelumnya dilarang kemudian diperbolehkan dengan catatan hanya menggunakan protokol kesehatan. Artinya kan penyaringan ini harus betul-betul lebih ketat lagi dari sebelumnya. Ketat kok Mbak, bahkan sebelum itu kita ketat banget. Saat awal-awal orang pulang saja kita sudah mengetatkan itu di kereta api, kemudian di kapal, di bandara, di terminal bahkan. Itu sebelum PSBB, kita udah ketatin semua, periksa thermal gun satu, terus kemudian dicek satu-satu, dicatat satu-satu. Bahkan khusus untuk Jawa Tengah kita membuat double check Mbak. Bagaimana cara checking kita adalah di level desa. Karena yang mereka bocor, mereka sudah terlanjur sampai ke desa kan kita balikin. Kan nggak mungkin ya. Baik. Itulah kemudian kita catat, kemudian kita... Ya, Pak Ganjar, tapi data terakhir yang disebutkan oleh Polri bahwa pelanggaran modus pemudik yang bandel ini hingga 2 Mei di Pulau Jawa saja ada 23.000 lebih. Dan ini melalui jalur arteri, kemudian juga jalan-jalan tikus dan beragam modus yang dilakukan seperti modifikasi truk, ada juga berbagai macam cara lainnya. Nah, bagaimana mensortir ini Pak Ganjar untuk menghalau tidak sampai masuk ke wilayah khususnya di Jawa Tengah? Tak tambahin datanya Mbak ya, kurang Mbak itu
Di kami catatannya 80.000 lebih, Mbak, yang sudah masuk ke desa. Karena yang tidak terdeteksi itu yang pakai sepeda motor, mereka yang ngumpet. Dan ingat, ada travel-travel yang melalui medsos, mereka ini menawarkan loh. Ada kok, silakan di tracking gitu ya. Di medsos itu nawarin, nanti ketemunya di sini, kamu akan diturunkan di sini. Jadi kawan-kawan yang patroli di checkpoint itu, mereka menemukan ini. Dan bagaimana kemudian caranya? Kalau kita melihat seperti itu, jalan-jalan tikusnya ditambah checkpoint itu saja. Sehingga kemudian bisa dilakukan pengetatan-pengetatan. Pengetatan yang dilakukan apakah juga dengan penambahan petugas agar pengecekan ini bisa dilakukan selama 24 jam? Ya, kalau kemudian kita ingin menegakkan ini dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Doni, mudik dilarang titik, nggak ada komanya, maka iya, ada dua cara. Satu, penambahan personil untuk melakukan penjagaan, dua dengan teknologi. Tiga, ya sudah, yang bikin deterrent effect adalah melakukan tindakan hukum. Kan itu ada ketentuannya kan, Mbak, dalam kedaruratan. Mereka bisa dihukum penjara, bahkan bisa didenda dengan sangat mahal sekali gitu. Tapi bukankah lebih mudah Pak ketika betul-betul dilarang? Artinya tidak ada pengecualian bagi mereka yang misalnya ada keluarganya yang sakit kemudian dengan alasan berkunjung. Pembuktiannya seperti apa di lapangan untuk bisa menunjukkan bahwa orang ini betul-betul urgent harus melakukan perpindahan antar daerah? Ya, kalau ketentuannya kan ada surat tugasnya, ada surat keterangannya, ada dari kesehatannya, dia negatif dari COVID-19. Itu syarat yang rumit menurut saya, syarat yang tidak mudah menurut saya. Maka kemudian orang lebih enak bolos. Makanya Mbak, kalau kemudian kita bicara seperti itu, mungkin selama ini statement saya nggak terlalu laku ya. Rata-rata warga kami yang pulang itu karena mereka, saya nggak ada harapan lagi Pak, saya nggak bisa makan. Sudahlah, percayalah sama saya, pagar mangkok itu lebih hebat dari pagar tembok. Artinya mau berapa tingginya tembok, dia mau lewat di bawah tanah, dia mau lewat melompat, dia mau pakai tangga, dia akan lakukan. Karena pagar tembok itu bisa diakali. Tapi kalau pagar mangkok, Mbak, saya ini tidak mengizinkan seseorang, saya lupa persisnya kalau tidak salah dari Temanggung, dia perempuan sakit, Mbak. Dia lagi sakit di Depok, Mbak. Dia nggak pulang. Lalu dia perintahkan kepada teman-temannya atau mungkin dia sendiri, akhirnya masuk ke WA, masuk ke medsos kalau tidak salah, FB gitu, terus kemudian ketemu, nempel ke saya. Intinya dia butuh bantuan makanan begitu. Terus kemudian kita kirimkan makanan. Kemarin ngirimin surat, bukan surat WA ke saya, testimoni aja, hanya menyampaikan Pak Ganjar terima kasih, saya sudah dibantu, saya dikirimi makanan, saya niatkan diri untuk tidak pulang meskipun saya sakit. Ini contoh konkret ya, ini contoh konkret. Kalau perlu Metro TV butuh ini, saya kasih kirimannya, biar kemudian orang bisa tahu bahwa ada patriot-patriot yang sakit pun kemudian tidak pulang. Saya Mbak, dimintai izin banyak Mbak, maaf ya, mau menikah, orang tuanya meninggal, terus istrinya mau melahirkan, keluarganya sakit, bahkan yang testimoni itu dirinya sendiri yang sakit, karena nggak ada yang ngurus Mbak. Saya bilang tidak, bukan saya tidak punya kemanusiaan, tapi akhirnya kita bantu dengan cara-cara bahwa mereka kemudian dijamin hidupnya, pagar mangkoknya dipenuhi Mbak. Akhirnya inilah yang kemudian bisa mereda. Memang butuh pendekatan yang persuasif dan ini tidak mudah, butuh keseriusan untuk itu. Jaminlah hidupnya mereka yang ada di PSBB dan kita siap bantu. Baik, sekali lagi kami butuh penegasan Pak Ganjar dengan adanya moda transportasi yang boleh beroperasi hari ini 7 Mei 2020 yang dikatakan oleh Menhub tidak ada yang berubah secara aturan maupun kebijakan di wilayah Jawa Tengah. Tidak ada perubahan sama sekali. Baik, dan terakhir himbauan kepada masyarakat khususnya yang ada di Jawa Tengah betul-betul mematuhi hal ini bahwa larangan mudik tetap diberlakukan, tidak ada pelonggaran sama sekali Pak Ganjar. Iya, tidak usah mudik. Ini bukan cerita larang-melarang kemudian membuat susah, tidak. Memang kondisinya susah. Maka kalau kita ingin menjaga diri, keluarga yang dicintai, tolong jangan mudik. Sudah ada kok kejadian yang kemarin sempat viral di mana-mana. Mudik, nekat, pakai travel, 7 orang yang semuanya akhirnya positif di Cilacap. Masihkah kita kemudian mau nekat soal itu?
Adakah kemudian penularan mau kita perbesar lagi kepada keluarga tercinta? Saya minta tolong. Butuh kesadaran ini untuk melakukan bersama-sama. Kalau kita mau segera bangsa ini bangkit, terus kemudian kita sehat semuanya, dan kita akan bisa bergaul, bekerja, beraktivitas seperti sedia kala. Jangan mudik. Baik, terima kasih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kita harapkan bahwa tidak ada yang salah terjemah begitu ya, khususnya bagi kepala-kepala daerah di Indonesia. Terima kasih, selamat pagi Pak Ganjar.